Kak, udah jam 9.45 nih. Bentar lagi Badai Rocket memulai. Nah iya gimana ya Kak, Kak Cika belum datang. Aku udah WA tapi katanya masih di jalan. Ya gimana ya, mau kita tungguin apa lanjut lagi nih? Tungguin dulu deh Kak. Nah, yaudah deh, tungguin aja. Aduh maaf ya aku tolak. Ya Kak nggak apa-apa, tapi kok Kakak bawa payung padahal kan cuma mendung dikit. Kemarin-kemarin mendung kayak gini nggak hujan loh Kak. Iya sih, tapi kan sekarang lagi musim hujan, sedia payung sebelum hujan. Ah enggak lah, kemarin-kemarin kayak gini nggak hujan. Jadi kita ibadah dulu. Wah, petirnya gede banget ya suaranya. Iya kayaknya mau hujan deh Kak, aduh. Aku mau payung. Kak bareng dong Kak. Aduh, maaf ya, lagi PSBB. Keluar ya. Ya, tungguin. Shalom adik-adik. Senang sekali kita hari ini masih bisa berkumpul, kita bisa beribadah bersama dan Tuhan kasih kita perlindungan dan kita bisa sehat sampai hari ini. Amin. Ya, sekarang kita sebelum nyanyi kita mau tepuk semangat dulu Kak. Biar kita semangat semua, biar Iya. bisa loncat-loncat. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wah. Oke, sekarang kita mau nyanyiin lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Bangkit berdiri adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Posisi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Taruh tangannya di dada, tangan kirinya diangkat. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita mulai dari awal lagi. Ku datang
Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, Kau indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Dia adik-adik. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Ayo adik-adik, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami semua bisa beribadah ya Tuhan. Kami bisa berkumpul pada saat ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dan tidak lupa juga mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan berkati supaya apa yang kami lakukan sekarang bisa menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Tahu dong? Tahu. Kalau tahu bangkit berdiri, kita mau puji sama-sama. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan petik jari.
tadi kenapa lagunya liriknya diganti ya Kak? Karena kita mau belajar taat Kak sama perintah Tuhan, sama nasihat Tuhan, kita mau lakuin sesuai perintahnya. Oh gitu ya Kak? Iya Kak, coba contohnya taat perintah Tuhan tuh apa Kak? Jangan berbohong, Betul, terus jangan mencuri, betul, apalagi Kak? terus taat sama orang tua Kak. Betul, apalagi Kak? Kalau misalnya di lingkungan sehari-hari ya Kak, misalnya kita lagi banjir nih Kak, kita harus ngapain Kak? Harus membuang sampah pada tempatnya Kak. Betul, biar saluran-saluran gak mampet, biar gak banjir. Tapi kakak tadi buang sampah sembarangan. Oh iya Kak, maaf Kak, nanti saya kembalikan lagi ke tempat sampah yang Baik, benar. kita harus buang sampah pada tempatnya. Kakak gak boleh lakuin lagi ya. Oh iya Kak, saya janji Kak. Nah, yang terpenting itu kita harus taat sama perintah Tuhan. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yeay. Silakan duduk adik-adik, kita mau persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
Salam teman-teman. Adik-adik semua yang di rumah, tadi siapa yang sudah sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangannya, kakak mau lihat. Iya, semuanya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yuk, setelah memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kakak ajak untuk berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami, telinga kami, supaya kami fokus mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati-Mu, telinga-Mu, supaya kami dengar-dengaran dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima, kami sambut firman-Mu dengan sukacita penuh di dalam nama Yesus. Mari adik-adik katakan, amin. Adik-adik, hari ini sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau berceloteh dulu tentang banjir yang kemarin terjadi. Kakak sudah bertanya kepada adik-adik yang di rumah, ada 5 atau 6 ya, kak lupa. Kakak sudah bertanya mengenai banjir dan cara menanganinya. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Karena saluran air tersumbat karena banyaknya sampah. Menurutku banjir terjadi karena mungkin sekarang curah hujan agak tinggi dan karena kita tidak Banjir dikarenakan air sungai yang meluap dan saluran air yang mampet. Yang pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, saluran air mampet karena sampah. Kita harus berdoa. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita tidak boleh memproduksi sampah. Bersih-bersih got dan membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangi produksi sampah. Yang ketiga, jangan gunakan wadah sekali pakai. Ternyata adik-adik, banjir itu sudah ada sejak zaman dulu kala, sebelum adik-adik lahir, kakak lahir mungkin, atau orang tua adik lahir. Peristiwa banjir itu sudah ada sejak tahun kurang lebih 3.000 atau 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan penyebab utama banjir adalah bukan membuang sampah, melainkan perbuatan jahat manusia waktu itu. Penasaran, pengen tahu peristiwa apa sih kok sampai terjadi banjir seperti itu? Yuk semuanya duduk yang manis, jangan ke toilet dan fokus. Sama-sama kita lihat video firman Tuhan berikut ini. Kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air, yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera, kamu,
anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya. Masuklah ke dalam bahtermu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk, sepasang demi sepasang. Ayo, jalan terus! Sepertinya ini yang terakhir. Adik-adik, bagaimana tadi kejadian banjir waktu itu? Sangat dahsyat bukan? Itu banjirnya sampai setinggi gunung. Kemarin waktu kita hujan 3 hari aja itu sudah membawa dampak banjir seluruh Jabodetabek. Ada yang kebanjiran rumahnya, semua dampak, bahkan di Cikarang juga kena dampak. Yuk langsung saja kita ke pendalaman firman Tuhannya. Yuk langsung saja kita ke pendalaman firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Judulnya adalah Nuh memilih taat. Tapi di Alkitab tertulis riwayat Nuh. Nah, dalam video yang akan putar tadi, peristiwa air bah melenyapkan hampir semua makhluk hidup kecuali Bapak Nuh dan keluarganya, 3 orang anak beserta menantunya, juga binatang-binatang yang Tuhan pilih sesuai firman Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Bapak Nuh saat itu? Karena dalam Kejadian 6 ayat 9 dicatatkan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul akrab dengan Allah. Nah, itu alasan kenapa Tuhan pilih Bapak Nuh. Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh waktu itu bahwa Tuhan akan memusnahkan umat manusia di muka bumi karena Tuhan murka dengan perbuatan jahat manusia waktu itu yang semena-mena, yang jahat sekali. Dikatakan bahwa Tuhan sangat menyesal menciptakan manusia. Adik-adik, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar yang disebut Bahtera. Adik-adik, siapa yang tahu ukuran Bahtera Bapak Nuh? Masih ingat? Ayo. Ukuran Bahtera Bapak Nuh yaitu panjangnya 300 hasta atau yang dikenal dengan ukuran saat ini dengan ukuran meter adalah 135 meter itu untuk panjang. Kalau lebar gini lebar ya, lebarnya ada 50 hasta yaitu 22,5 meter dan tingginya yaitu 30 hasta sama dengan 13 meter. Wow, begitu besar adik kapal yang dibuat Bapak Nuh. Kenapa Tuhan membuat ukuran kapal segitu besar? Karena Tuhan
masih berharap ada manusia yang mau bertobat kembali ke jalan Tuhan. Sehingga Tuhan masih berharap ada manusia lain yang diselamatkan selain Bapak Nuh dan keluarganya, binatang-binatang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Tapi apa adik-adik yang terjadi di Alkitab, yang tertulis di Alkitab? Semua umat manusia di muka bumi dimusnahkan, ya, kecuali Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Juga binatang-binatang yang Tuhan pilih waktu itu. Dari kisah Bapak Nuh tadi dalam peristiwa banjir air bah, kita dapat belajar hal yang sangat luar biasa adik. Seperti Bapak Nuh lakukan, yaitu ketaatan, dan kakak juga tambahin berintegritas. Selain taat, kita juga harus berintegritas. Integritas artinya dalam bahasa sederhana adalah melakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab, setia, dan taat. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercacat celah pada zamannya, sehingga Tuhan memilihnya untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu membuat bahtera. Dari proses pengerjaan bahtera itu, Nuh berhasil menyelesaikan bahtera itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau, tanpa mengeluh dan tanpa merubah bentuk ukuran bahtera. Kakak percaya bukan hanya sekedar membuat bahtera saja waktu itu. Selain membuat bahtera, Bapak Nuh juga memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang, supaya akan ada bencana, akan ada air bah. Nah, tapi apa adik-adik? Banyak orang waktu itu menghina, mencaci maki Bapak Nuh, mengolok-olok Bapak Nuh. Meskipun Bapak Nuh dicaci maki, dihina, diolok-olok, tapi Bapak Nuh tetap setia membuat bahtera itu sampai jadi. Sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau. Adik-adik pengen tahu nggak kira-kira berapa lama waktu yang Tuhan pakai untuk membuat bahtera? Kakak searching di Mbah Google. Nah, kakak ketemu jawabannya. Waktu itu ya ini hanya penjabaran di Mbah Google. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat bahtera Nuh adalah 80-100 tahun. Yuk kita lihat Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Kakak ulang sekali lagi ya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi waktu Nuh mendapatkan tugas dari Tuhan membuat bahtera, umurnya sekitar 500 tahun sampai Tuhan mencurahkan air bah ke muka bumi. Ya, bayangkan adik-adik, waktunya sangat lama sekali dalam buat itu. Tapi tetap Bapak Nuh tetap taat, berintegritas dalam proses pembuatannya tanpa mengeluh. Ingat, berintegritas membuat kapal tanpa mengeluh, tanpa merubah bentuk, ukuran, dan semuanya. Termasuk binatang-binatang yang Tuhan pilih. Ya, ada binatang melata, binatang yang terbang di udara, semuanya binatang kuku belah Tuhan juga pilih. Jadi adik-adik, kita semua sebagai anak Tuhan, kita harus taat dan berintegritas dalam setiap apapun, dalam kondisi apapun, termasuk saat ini. Adik-adik, berintegritas dan taat tidaklah mudah, tapi kita harus bisa, kita harus mampu melakukan itu seperti Bapak Nuh. Berintegritas bukan hanya bicara tanggung jawab kita kepada Tuhan, melainkan kepada sekitar kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, untuk membuang sampah pada tempatnya, supaya tidak terjadi bencana banjir saat hujan lebat. Ya. Terus untuk keluarga, kita harus taat kepada perintah orang tua, berintegritas, taat kepada orang tua. Dalam sekolah, ya, sekolah online, ingat adik-adik tetap taat, berintegritas untuk sekolah online. Asal kita taat dan berintegritas, kakak yakin, kakak percaya Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat kesehatan yang sempurna. Tuhan menjaga kita dan Tuhan melindungi kita. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kakak ajak adik-adik menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari semuanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Adik-adik, angkat tangannya sungguh-sungguh
nyanyikan lagu ini sama Tuhan. Angkat tangannya semua adik-adik. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Adik-adik sekali lagi sungguh-sungguh angkat tangannya. Angkat tangan sungguh-sungguh ada Tuhan. Panggil dia Yesus. Panggil Tuhan Yesus adik-adik. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus. Semuanya tetap angkat tangannya, sungguh-sungguh sama Tuhan, panggil dia Yesus. Mari kakak undang kakak suamiku semuanya yang ikut ibadah hari ini, angkat tangannya menghadap ke layar. Kita doakan anak-anak kita, kakak-kakak. Walaupun kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa menjamah mereka, tapi kita tak merindu mendoakan mereka. Ayo kakak semua doakan adik-adik kita semua. Ayo kakak semua. Terima kasih Yesus. Adik-adik angkat tangannya. Taruh tangan adik-adik di layar HP, di laptop maupun di TV. Biar kakak-kakak di rumah mendoakan kalian semua. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan menjamah kita semua, menjamah adik-adik. Oh Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Dengan lembut katakan Yesus, Yesus. Adik-adik sembah Tuhan. Biar kakak-kakak berdoa sama buat adik-adik. Adik-adik sembah Tuhan. Kakak berdoa buat adik-adik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk taat, untuk setia, untuk berintegritas Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat firman-Mu yang Kau telah beritakan. Firman-Mu Tuhan yang telah didengarkan anak-anak Bapa. Berkuasalah Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biar anak-anak semakin setia, semakin taat, berintegritas padamu ya Bapa. Dalam kehidupannya Tuhan. Baik dalam sekolahnya, dalam lingkungannya Tuhan. Terus Tuhan taburkan kesetiaan atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau terus menyiraminya. Biar firman itu tumbuh di hati mereka. Tumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan terus bekerja untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kakak-kakak semua katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti Allah kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Gampang kan adik-adik? Sekali lagi ya. Tapi kita ubah kata Nuh menjadi saya dan kepadanya menjadi saya. Mengerti adik-adik? Oke, kita ulangin. Kejadian 6 ayat 22. Lalu
saya melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada saya. Demikianlah dia melakukannya. Sekali lagi adik-adik, Kejadian 6 ayat 22. Lalu saya melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada saya. Demikianlah dilakukannya. Sekian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Shalom adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat sketsa Batranu. Ingin tahu lebih lanjut? Silakan saksikan video tutorial berikut ini. Kita siapin pensil warna, pensil, penghapus, gunting, dan juga penggaris. Dan juga 2 kertas HVS ya, boleh warna apa aja kok. Tapi Cici pilih warna oranye. Yuk kita sama-sama buat dulu, kita mau bikin Batranu. Yang pertama bikin yuk lingkarannya. Lalu buat setengah lingkaran yang sangat rata, penggarisnya jangan lupa. Nah ini kita mau buat pintunya yang agak besar ya, supaya nanti kita mau bikin ada binatang-binatang yang bisa masuk dalam Batranu. Nah ini kita gambar ada fondasi atapnya juga dalam Batranu yang sangat besar ini. Kita boleh pakai penggaris ya, digarisin rapi supaya bentuknya juga bagus dan cantik. Kalau kalian kesusahan, kalian juga bisa menggambar rumah bebas sesuka kalian. Yang pasti Batranunya itu sangat besar, jadi dibikin sebesar mungkin ya. Jangan lupa bikin dasarnya. Lalu selanjutnya kalian boleh mewarnai sesuka kalian. Mau mewarnai full atau mau mewarnai sebagian juga boleh ya. Dikasih warna bahtanya sebaiknya warna apa sesuka kalian. Yang penting yang rapi, yang bagus dan yang cantik deh. Untuk hasil karya adik-adik bisa dikirim ke Facebook Rock Kids atau nomor di bawah ini. Sekian dari kakak, sampai bertemu di aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah yang pertama, ibadah online masih 3 kali ibadah ya adik-adik. Yang kedua adalah pemenang aktivitas membuat kapal dari kertas origami adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah bagi adik-adik yang butuh dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak koordinator ibadahnya masing-masing ya. Yang keempat, untuk sementara Erodio bersama Via Radio tidak tayang ya adik-adik. Jangan sedih ya, tapi adik-adiknya nantikan terus kejutan dari Erodio. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Dadah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas hari ini Bapa, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu Bapa sehingga kami masih dapat beribadah bersama-sama ya Bapa dengan kondisi yang masih dalam keadaan yang baik ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan membawa doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Bapa, Indonesia ya Bapa. Pulihkan, sembuhkan ya Bapa Indonesia dari pandemi ini Bapa. Berkati ya Bapa agar kami dapat melewati masa-masa pandemi ini hingga akhirnya ya Bapak. Terus kami juga berdoa ya Bapak untuk pemimpin-pemimpin negara kami dari presiden hingga wakilnya serta jajarannya ya Bapak. Berkatilah setiap mereka ya Bapak. Berilah kekuatan perlindungan yang daripadamu ya Bapak. Berkat melimpah daripadamu ya Bapak agar dapat membawa negara ini lebih menjadi negara yang maju ya Bapak, negara yang sejahtera ya Bapak dan dapat melawat pandemi ini dengan sangat baik ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak, pemimpin-pemimpin daripada gereja GB ini ya Bapak, Bapak Pendeta Nikono Harjo ya Bapak,
berkati mereka ya Bapa, serta wakilnya dan juga jajarannya ya Bapa, sertai mereka dimanapun mereka berada, berkatilah mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, berkati juga setiap kesehatan mereka dan juga Tuhan berikan kekuatan melimpah ya Bapa, sehingga dapat membawa gereja-gereja lebih dekat kepadamu ya Bapa, dan juga ya Bapa untuk pemimpin di GB Lipo Cikarang Bapa, Bapak Wiweko Mulyono ya Bapa, dan juga wakil serta jajaran-jajarannya juga Bapa, kami berdoa untuk mereka, sertai mereka ya Bapa, berikan kekuatan dan juga kesehatan melimpah daripadamu ya Bapa, agar dapat membawa jemaat-jemaat di GBI Lipo Cikarang Bapa lebih dekat kepadamu, lebih takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk koordinator anak-anak ya Bapak, kayak FED dan juga koordinator dari setiap ibadah, sekolah minggu serta City Light ya Bapak, berkatilah mereka, berikan perlindungan, berikan kesehatan melimpah, penyertaan-Mu melimpah atas mereka ya Bapak, sehingga anak-anak semakin dekat dengan Engkau, semakin takut akan Engkau juga, dan berkati juga Bapak anak-anak serta Papa Mama serta setiap keluarga ya Bapak, sertai mereka dimanapun mereka berada, perlindungan sempurna daripada-Mu ya Bapak, penyertaan juga daripadamu ya Bapak atas mereka, berikan kekuatan dan kesehatannya juga Bapak, berkatilah setiap kami agar kami dapat terus melawan pandemi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa ya Bapak, dan kami sebentar akan menerima berkat daripadamu. Shalom hadirin kasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda berkat firman Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu begitu sungguh-sungguh, beri mereka pertumbuhan iman yang begitu kuat ya Bapak. Kiranya firman-Mu bertumbuh dalam hati mereka, berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tangan-Mu, tangan yang diurapi Tuhan, untuk mengerjakan tugas-Mu dan Tuhan buat berhasil. Kau diberi kesehatan yang luar biasa di masa seperti ini, di masa pandemi. Engkau diberi kepintaran yang lebih dan lebih lagi. Engkau diberikan hati yang haus, rindu akan hadirat Tuhan. Papa mamamu juga diberkati Tuhan, dengan berkat kesehatan dan berkat jasmani yang Tuhan berikan kecukupan. Karena Bapa yang di surga, dengan kasih karunia yang begitu indah, dengan anugerah yang begitu besar, terlimpah dalam hidupmu, melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, memampukan kita semua untuk sampai nanti berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus saat Dia menjemput kita yang kedua kali di awan-awan permai, dan kita berpindah ke surga selama-lamanya. Saya terima dan percaya, sama-sama katakan amin.